Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, kebaikan yang tidak terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam kehidupan serta keberkahan ketika kita memasuki, menyelami dan melaksanakan berbagai aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Tidak terlupakan marilah kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu menjadikan beliau sebagai uswatul hasanah, sebagai suri teladan dalam berbagai hal. Dan yang paling kita harapkan nanti di akhirat adalah syafaat dari beliau. Dalam kesempatan kajian yang menjelang berbuka puasa, seperti biasanya, kita mau melanjutkan hadis yang ke-18. Hadis yang memiliki 3 pesan, 3 penjelasan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi di pembahasan yang kemarin itu ya, saya mencoba menjelaskan tentang pengertian, kemudian penjelasan para ulama salaf, apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri. Nah, kemudian di dalam hadis ini dalam bentuk fi'il amr gitu. Jadi dalam bentuk perintah. Fi'il amr itu adalah pekerjaan yang mengandung sesuatu yang diperintahkan dan dikerjakan gitu ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Menurut penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dimanapun kalian berada. Nah, itu maknanya adalah kita harus mewujudkan ketakwaan itu baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, atau dalam kondisi kita di tengah-tengah manusia, atau ketika dalam kondisi kesendirian, bukan kejombloan. Jadi kesendirian ya, kesendirian, tapi artinya siapapun gitu ya pasti pernah mengalami satu fase kehidupan ya, yaitu kita berinteraksi di tengah-tengah manusia, atau kita mengalami satu keadaan kita sendirian, tidak ada siapapun ya. Walaupun yang sudah nikah sekalipun pasti pernah juga mengalami satu keadaan kesendirian tanpa di samping kita ada siapapun. Ya, walaupun kita punya istri, punya anak gitu ya. Nah, itu terjadi ketika kita mengalami masalah gitu, atau tertekan oleh berbagai beban kehidupan. Yang lebih repot lagi kalau jomblo gitu kan, itu pasti mengalami kesendirian terus-menerus itu ya.
Ya, itu. Nah, tapi hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mewujudkan ketakwaan dalam kondisi terang-terangan atau di tengah kehidupan manusia atau secara tersembunyi tanpa ada orang di sebelah kita gitu ya. Dan itu kemudian oleh Abu Dzar dalam sebuah hadis ya. Ini riwayat Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Usika bitaqwallahi fi sirrin amrika wa alaniyati." Jadi Rasulullah mewasiatkan ya kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusan. Ini takwa ini yang kemarin saya sampaikan itu unsurnya itu bersifat menyeluruh gitu. Ada aspek keimanan, ada aspek akhlak, ada aspek sosial, ada aspek akhlak gitu ya. Ada aspek apapun gitu ya. Kita tetap harus mewujudkan ketakwaan di dalam setiap urusan yang kita hadapi. Bitaqwallahi gitu ya. Usika bitaqwallahi fisirin amrika. Fisirin ini maknanya adalah baik yang secara tersembunyi wa ala niyati, atau yang yang nampak gitu ya. Jadi ada penampakan, ada ketersembunyian gitu ya. Ini bahasa ini ya. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu juga berdoa ya, memberikan tuntunan ke bagaimana kita berdoa yang kita korelasikan dengan sikap kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka khasyataka fil khaibi was sahada. Jadi aku memohon kepadamu rasa takut di waktu tersembunyi dan nampak ya. Karena khasyah kemudian khauf ini ada keterkaitan ya, dalam dimensi makna dengan takwa. Jadi sebenarnya orang takwa itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik khasyah maupun khauf itu ya. Suara saya terlalu besar ya. Jadi khasyah wal khauf. Khasyah ini lahir dari ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal keagungan, kebesaran, kekuasaan dan segala-galanya gitu ya. Artinya kita kalau sudah ma'rifatullah gitu ya, sudah mengenal Allah, apa yang kita kenal dengan Allah itu adalah keagungan, kebesaran, kekuasaan di dalam menciptakan dan apapun gitu ya, maka ini akan melahirkan namanya khasyah. Jadi takut karena mengagungkan, ada keseganan ya, ada penghormatan, ada pemuliaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khasyah. Makanya Rasulullah itu berdoanya itu ini, as'aluka khasyatuka fil khaibi wa syahada. Kalau khauf ini lahir ya, takut ini lahir karena apa? Allah itu kan tidak hanya Maha Rahman, Maha Rahim ya, tapi juga Allah itu juga bisa murka, bisa marah gitu ya. Nah, marah dan murkanya Allah itu dalam bentuk Allah memberikan musibah gitu ya. Siapa yang nggak takut dengan musibah ya ketika Allah menurunkan kepada manusia itu? Nah, itu kan tsunami, gempa bumi, banjir bandang gitu ya. Apalagi itu. Apa kalau zaman dulu ada namanya kalau LGBT-nya itu ya di zaman Nabi Nuh itu, waktu dilempar batu ya langsung ya, bumi dibalikkan itu, luar biasa. Berarti kalau khauf ini lahir karena Allah itu bisa murka, itu bisa marah ya.
Apalagi nanti kalau di akhirat, ya itu nanti akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam itu ya. Itu kita nggak bisa bayangkan sekarang ya. Mungkin kalau manusia sekarang mungkin ada kecenderungan untuk apa itu neraka gitu kan? Apa itu dosa gitu ya. Jadi ada kecenderungan ya manusia di era modern ini yang mungkin karena dia punya logika, dia punya rasional, sehingga dia ingin ketika kita sampaikan tentang neraka jahanam itu, mereka ingin melihat langsung, gitu, menyaksikan langsung gitu, karena dianggap tidak masuk akal gitu. Nah itu yang manusia era modern sekarang ini ya. Nah kemudian ada perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, ini penting ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan begini, ada 3 hal yang sangat jarang ya, yang diperlihatkan dalam kehidupan sekarang ini. Ini zaman Imam Syafi'i sendiri ya. Bagaimana dengan zaman sekarang itu kan? Itu kalau semakin ke sini gitu ya, semakin mendekati akhir zaman itu pola perilaku, pola peribadatan manusia itu semakin rusak gitu. Bukan semakin membaik ya, semakin rusak gitu ya. Nah di zaman Imam Syafi'i saja itu ya, ada 3 pola sikap ini yang ini tidak terlihat, artinya sangat jarang terlihat itu. Apa itu? Yang pertama adalah kedermawanan di waktu kekurangan. Ya ini kalau kekurangan, tapi kita suruh untuk bersikap sebaliknya gitu ya. Jadi bersikap dermawan itu. Biasanya kalau orang bersikap dermawan itu ketika kita memiliki banyak gitu ya, surplus finansial gitu ya, atau mengalami kelebihan, bukan kelebihan berat badan, tapi ini kelebihan finansial ya, kelebihan keuangan. Nah itu biasanya agak mudah untuk bersikap dermawan. Tapi kalau mengalami kekurangan, wah sulitnya setengah mati ya. Oh saya butuh kok, keluarga saya membutuhkan, gimana saya mau berbagi gitu loh, mau berinfak, bersedekah gitu. Nah di zaman Imam Syafi'i sudah terjadi loh. Ini sangat jarang terjadi gitu loh, kedermawanan di waktu kekurangan gitu loh. Yang kedua adalah sifat warok. Warok itu kan sangat berhati-hati dalam perkara yang haram, yang subhat, termasuk yang halal sekalipun. Jadi warok ini kan warok itu di atasnya sebenarnya ada, kalau dalam hierarki tasawuf itu ya, itu ada namanya takwa, baru di atasnya warok. Nah warok ini di atasnya Pak. Kalau orang takwa itu kan menghindari perkara yang diharamkan. Tapi kalau warok ini perkara yang halal sekalipun, apalagi yang subhat itu yang mudah ditinggalkan. Tapi yang halal ini bisa, ini yang halal atau haram nih kan gitu loh. Ini warok. Makanya orang mau mencapai itu harus melewati dulu namanya maqam taqwa dulu, baru kemudian warok gitu ya. Warok. Di zaman Imam Syafi'i sifat warok ini di saat sendiri ya, di saat jomblo. Pulang balik jomblo lagi. Ini susah sekali itu kan. Warok di saat sendiri gitu loh, memperlihatkan kesalahan ya di tengah banyak orang, ini luar biasa godaannya. Tapi di saat sendiri jelutak. Jempalitan itu ya sikapnya itu ya. Nah ini tadi merasa ini ya ini fase-fase kesendirian. Susah untuk bersikap warok. Nah kemudian yang ketiga menerima Syafi'i, di zaman Syafi'i itu yang susah adalah, dan sangat jarang terlihat adalah ucapan yang benar kepada orang yang menjadi harapan, orang yang kita hormati, orang yang kita takuti. Ini susah Pak ya. Kalau di sini misalnya seperti siapa? Ustadz Abdullah Ridho ya, karena sebagai pimpinan yayasan. Nah itu kalau kita mau menyampaikan yang hak itu agak takut itu kan, ada segan gitu.
Nah, apalagi kalau misalnya posisi-posisi itu ya. Nah ini ya menurut Imam Syafi'i ini memang apa namanya sangat jarang terlihat itu ya. Nah maka oleh karena itu ya, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa dalam kondisi kesendirian itu ya, Imam Ahmad telah memberikan satu tuntunannya bagaimana supaya ini bisa terwujud dalam kehidupan kita. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang ulama besar gitu ya, pendiri mazhab Hambaliyah gitu ya. Ini beliau murid dari Imam Asy-Syafi'i, tapi beliau punya mazhab tersendiri karena beliau memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid mutlak gitu ya. Jadi kalau seorang menjadi mujtahid mutlak itu bisa mendirikan mazhab sendiri. Nah, ini kelasnya itu sudah luar biasa, sudah puncak gitu ya, dalam keilmuan apa namanya usul fikih dan seterusnya itu ya, termasuk tafsir. Karena fikih itu kan harus banyak hal yang dikuasai, tidak hanya usul fikihnya, tafsirnya, kemudian hadisnya, banyak yang harus kuasai itu ya. Nah kalau sekarang tuh sebentar-bentar bikin apa namanya komunitas sendiri, kelompok sendiri gitu ya. Terus bahkan ya kalau dosa nanti biar kami yang menanggung katanya. Kan ada juga kayak gitu ya. Supaya nanti dia bisa merekrut anggota gitu ya, mau memberikan sesuatu yang menggiurkan gitu. Itu kan banyak juga itu enggak. Nah, tapi kalau Imam Ahmad ini beda ya, luar biasa nih beliau. Maka diakui ya mazhabnya itu sampai sekarang. Dan makanya ada 4 mazhab ya, dari Hanafiyah sampai kemudian Hambaliyah itu. Nah, beliau memberikan tuntunan bagaimana mewujudkan ketakwaan ketika dalam kesendirian atau ketersembunyian. Kalau terang-terangan itu ya, karena kalau terang-terangan ini ya, kalau di tengah interaksi manusia itu ini ada godaan dari setan itu. Setan itu kan. Nah, di dalam nafsu kita itu juga punya godaan juga. Nanti nafsu kerjasama dengan setan itu untuk memunculkan namanya disebut sikap riya dan sum'ah gitu ya. Karena manusia kecenderungannya ingin dipuji gitu ya, disanjung, bukan dicelah, bukan dinistakan, dihinakan. Kalau kita cobalah dihinakan, direndahkan, pasti kita marah gitu kan. Tapi kalau dipuji kita pasti senang gitu loh. Nah itu ya, makanya Imam Ahmad memberikan tuntunan. Bila kau sendirian, kata beliau dalam bentuk syari ya, maka jangan kau berkata aku sendirian. Nah, ini bagi yang sendirian-sendiri gitu ya. Jangan Anda merasa sendiri. Ada itu loh yang menyaksikan, ada yang menguasai kalian itu loh. Bila kau sendirian itu, jangan kau berkata aku sendirian. Ya. Tapi katakanlah ada yang mengasihiku. Siapa itu? Allah. Ah gitu ya. Itu kata Imam Ahmad kan, bukan saya gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir walau sesat bahwa Allah itu lengah. Allah itu la yamutu wala yahya itu ya. Jadi Allah itu tidak tidur dan tidak la yamutu wala yahya itu ya. Artinya Allah itu hidup ya, mengawasi. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk gitu. Kita akan selalu diawasi ya nih. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang disembunyikan berarti tidak dilihat olehnya itu. Ini dalam bentuk syair ya, tapi bagaimana merealisasikan ini perlu apa namanya? Perlu pendalaman gitu ya. Perlu pendalaman. Makanya kalau Anda memahami yang surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 itu dulu saya pernah belajar itu ya. Para ustadz Ustadz Ali Hirmawan itu. Ternyata itu bisa melahirkan satu sikap malu, takut ya. Kemudian merasa diawasi itu dari pemahaman yang secara mendalam dari surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Jadi beliau itu memang tidak hanya keluasan keilmuannya, kedalaman, tapi juga penghayatannya itu ya. Nah, itu kalau menjelaskan itu ya surah Al-Alaq itu kayak tersihir kita itu ya. Tapi yang saya ingat itu ketika pertanyaan saya itu bagaimana melahirkan rasa malu, bagaimana merasakan rasa takut pada Allah itu dengan Al-Alaq itu sebenarnya. Nah itu nggak bisa sekali dua kali di pertemuan itu ya.
Ya yang sudah marhala wusta itu seharusnya bisa sampai ke situ ya, sudah sampai pada penghayatan ya, kedalaman ya. Kalau marhala ula itu kan cuma di permukaan itu ya, konsep-konsep dasarnya aja gitu. Tapi kalau sudah marhala wusta itu sudah sampai pada kedalaman dan penghayatan itu. Jadi mulai dari akal masuk, kemudian hati juga masuk. Nah itu ya seharusnya sampai ke situ ya. Saya belum marhala wusta belum ya, baru masalah marhala juga. Tapi saya punya kitabnya gitu kan, punya panduannya marhala wusta gitu ya. Karena sampai pernah menjadi, waduh kalau enggak lah gitu kan. Dari itu ya. Kemudian apalagi nih ya, panjang sebenarnya ini ya. Nah oleh karena itu ini yang pertama ya yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Ittaqillaha haitsuma kunta gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika manusia mewujudkan ketakwaan tidak pernah ada yang sempurna gitu loh. Kita ini bukan nabi, bukan syuhada, bukan siddiqin. Apalagi orang soleh ini kan tidak sempurna gitu loh. Paling kita cuma mencoba menjadi bagaimana menjadi orang yang soleh gitu loh. Kalau nabi enggak gitu kan, syuhada apalagi gitu ya. Kalau mau jadi syuhada ya pergi ke Palestina gitu kan, atau ke Suriah gitu ya. Itu bisa gitu kan. Menjadi siddiqin, orang enggak por siddiqin kan. Lebih banyak mana bohongnya mana dengan jujurnya gitu kan. Setiap hari kita bersikap jujur, antara bohong dan jujur kan ini kan kadang-kadang sama, kadang-kadang lebih berat itu ya. Nah paling tidak kita menjadi orang soleh, tapi pun menjadi orang soleh tidak sempurna, not perfect gitu ya. Maka Rasulullah telah memberikan solusinya itu loh. Dari solusinya adalah wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutilah atau iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Nah ini kalau kita nggak mampu menyempurnakan di dalam ketakwaan, maka lakukan yang kedua nih. Iringilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan. Nah kabar gembiranya itu kalau satu kebaikan itu itu dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Asik kan gitu kan? Ini apa ya? Sebentuk apa ya? Untuk memuliakan manusia gitu ya. Memuliakan manusia itu. Dan mengecewakan iblis laknatullah gitu. Karena iblis yang mendengar kurang ajar kan, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, tapi kemudian bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Nah saya mencoba untuk kalau bisa 700 kali lipat bahkan lebih dari itu dari mana gitu. Ternyata itu kebaikan apabila itu disertai dengan keikhlasan itu. Makanya ini perintah, keikhlasan kan perintah, bukan disunahkan, diperintahkan. Setiap kebaikan yang kita lakukan harus sertai dengan keikhlasan. Ini nanti bisa 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Makanya gini loh, puasa itu ikan untuk kata Allah itu kan. Jadi kalau Allah bilang kan fasting for me gitu ya. Dari puasa itu untukku gitu kan, bukan untuk siapa-siapa. Artinya apa? Ganjaran puasa itu yang tahu besarnya itu adalah Allah gitu loh. Nah itu apabila kalau kita berpuasa imanan wahtisaban, gitu. Jadi T2 ini ya sarannya itu. Kalau saya baca di Tazkiyatun Nafs itu ya, Tazkiyatun Nafs itu di dalam buku Tazkiyatun Nafs itu keimanan dan ikhtisaban. Ini tersengaja ikhtisaban ini enggak diinekan, tidak diterjemahkan itu ya. Tapi nanti diuraikan ya maknanya itu. Biasanya kan orang kan mengharapkan kan keridhaan, bisa diartikan muhasabah dan sebagainya itu. Masih berapa menit ini? 10 menit. 5. Oh 5 menit ya, oke gak apa. Ini biar ini saya tak coba nih ya. Jadi iringnya lah ya perbuatan keburukan dengan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Ini untuk yang pertama nggak bisa sempurna itu loh. Takwa tidak bisa kita sempurnakan dalam perwujudannya, maka lakukan yang kedua itu kata Rasulullah. Lakukan itu ya. Jadi iringilah, tutuplah keburukan dengan kebaikan itu. Makanya kan ada banyak ayat ya, misal dalam Quran surah Hud ayat 114.
Kemudian ada juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 135. Ini ada sebuah hadis ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dzunban." Nah, tidaklah seseorang melakukan perbuatan dosa kemudian ia bersuci dan melaksanakan sholat. Jadi dosa apapun gitu ya, mau dosa kecil mau dosa besar gitu ya. Tapi kalau dosa besar ini kalau oleh para ulama yang itu harus disertai dengan taubat dan usaha. Tapi kalau dosa kecil seperti misalnya ada suatu kisah gitu kan, seorang sahabat mencium wanita itu ya yang bukan mahramnya itu ya. Jadi kalau Anda mencium gitu maksudnya ini pernah, tapi ini pernah terjadi ya. Jadi seorang sahabat mencium wanita yang bukan istrinya, dan itu kemudian dilaporkan sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah itu? Ya tadi sahabat itu disuruh apa ya? Quran surat Hujurat 16 ini turun karena ada seorang sahabat mencium wanita itu. Ini asbab nuzulnya seperti itu. Maka kata Rasulullah, lakukan kebaikan karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan itu. Tapi ini keburukan dalam arti yang dosa kecil gitu ya. Tapi kalau mau yang dosa besar harus dengan taubat gitu ya. Jadi bersuci dan sholat, kemudian dia beristighfar. Misalnya Allah akan mengampuni, kemudian membaca ayat ini. Jadi ini asbab nuzulnya seperti itu ya. Nah, ini karena cukup ya, ada sedikit waktunya. Jadi ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya untuk menghapuskan dosa itu. Kalau dalam hadis ini adalah berwudu dan sholat. Nah itu termasuk ya. Kemudian puasa dan haji juga. Kemudian berzikir. Yang keempat adalah syahadat ya. Mungkin ini cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.